qad ahatat i'adatul basar bi'ibadatil 500 sana. Baru setara ibadah manusia selama 500 tahun, ketaatan manusia selama 500 tahun. Baru setara dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang Allah muliakan, mari di awal khutbah mengingatkan diri kita bersama untuk selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tanpa henti mencurahkan kebaikan kepada kita. Syukur jemaah sekalian, syukur yang telah kita ekspresikan dalam bentuk ketaatan dan ibadah sudah tepat, karena memang begitulah Allah perintahkan. Contoh, jika Allah menyebut nikmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar," maka ekspresi syukur Allah perintahkan, "Fasholli li rabbika wanhar." Begitupun ketika Allah menyebut nikmat kepada orang-orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengekspresikan syukur dengan ibadah. "Falya'budu rabb hadzal bait." Artinya jemaah sekalian, ketika kita telah mengekspresikan syukur dengan kebaikan dan ibadah ini, maka kita telah berada di track yang tepat. Tetapi perlu kita garis besar, jemaah yang Allah muliakan. Sesungguhnya manusia meski telah bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah dan ketaatannya di usia yang telah Allah beri, dan Nabi telah memberikan nasihat untuk kita tentang umur umat Rasulullah. A'malu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tentang usia dari umatku hanya sebatas 60 dan 70, normalnya demikian. Maka jemaah sekalian, ada yang bisa jadi telah menampaki takwa amal soleh dan ibadah serta ketaatan kepada Allah sejak kecilnya atau sejak masa balignya. Tetapi tidak semua demikian. Ada yang menampaki takwa ketaatan, kebaikan, berhijrah dari keburukan kepada kebaikan di masa pensiunnya, atau mungkin di usia angka 40, macam-macam garis takdir dan masalah. Hatta ketika seorang hamba Allah mengekspresikan syukur sepanjang hayatnya, kalau itu untuk bisa membuka pintu ke surga, Nabi SAW belum tentu mampu untuk membuka. Itulah kenapa jemaah sekalian, syukur kita mari kita perbaiki. Mari senantiasa kita tingkatkan agar Allah menerima syukur kita dan Allah mencurahkan rahmatnya. Rahmat inilah jemaah sekalian yang menjadikan sebab amal kita yang terbatas di usia kita yang tidak panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima amal kita yang sedikit dan mempersilahkan seorang hamba, karena Allah telah rahmati kerja masuk dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Jemaah yang Allah muliakan, oleh karena itu sering kita mendapatkan nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat, apakah kau pun juga tidak masuk ke dalam jannah karena amalan wahai Rasul?
Wala ana illa ayyataghabbada Allah bi rahmatih. Begitu pun pula dengan saya, kecuali Allah telah merahmatiku, mencurahkan rahmatnya kepadaku. Maka jemaah sekalian, ternyata ketika ditimbang seluruh kebaikan yang kita lakukan, bahkan di masa umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW ratusan tahun kemudian, qad ahatat bi'adatul basar bi'ibadati 500 sana. Baru setara ibadah manusia selama 500 tahun, ketaatan manusia selama 500 tahun, baru setara dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yaitu nikmat melihat. Maka jemaah sekalian, berapa jumlah nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini? Sehingga kita enggan taat kepada Allah, sehingga kita lisan kita enggan mengucap alhamdulillah. Terutama nasihat kita yang setiap bulan pasti, ya, masuk tidak masuk tetap mendapatkan transferan dari diri kita. Terkadang kita menarik uang itu dari ATM ini, lupa mengucapkan alhamdulillah karena pasti sudah masuk. Maka mari muhasabah dalam bulan Jumat kali ini jemaah sekalian. Sekali lagi, apa amal kita tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal meskipun manusia yang taat sepenuh hidupnya, belum mampu untuk membalas kebaikan yang telah Allah curahkan dalam hidup ini. Padahal tadi perbandingannya, baru nikmat kita bisa melihat keindahan dunia ini. Kalau ingin membalas secara sempurna, 500 tahun amal kita berulas kembali. Belum dengan nikmat yang lain. Itulah kenapa jemaah sekalian, meski usia kita singkat, amal kita mungkin garis startnya barulah pendek, barusan beberapa tahun yang silam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mencurahkan rahmatnya karena kasih sayangnya, lantaran istiqomah kita, sungguh-sungguh taubat kita, maka rahmat itulah yang menjadikan amal kecil menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kali lewat bulan Jumat kali ini khatib pun wasiatkan agar selalu berharap rahmatnya Allah selalu. Ucapkanlah salam, tebarkanlah salam karena dalamnya adalah doa wa rahmatullah wa barakatuh, supaya senantiasa Allah mencurahkan rahmat kepada kita sesama mukmin. Duduk di antara dua sujud kita pun seriusi dan jangan gantuk, terutama dalam permintaan warhamni, rahmati aku. Dan kita berbalas ketika orang telah mendahului kita, kematian mendahului mereka, kita pun bersedekahkan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, supaya kita pun kelak mendapatkan sedekah doa yang sama. Rahmat Allah, semoga Allah berahmat kita semua. Jemaah yang muliakan, untuk menyempurnakan khutbah tentunya khatib memiliki kewajiban untuk selalu berwasiat takwa dimanapun kita berada. Mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, berbekal kepada takwa. Berbekal dengan takwa adalah keselamatan hidup bagi manusia. Dia akan berpikir sebelum berucap, dia akan berpikir sebelum bertindak, dan inilah ciri khas orang bertakwa yang selalu kita diwasiatkan dalam setiap ibadah Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal mu'minul muttaqin. Sesi berikutnya di waktu singkat, khatib hanya ingin mengutip satu poin cuplikan nasihat yang Allah pernah turunkan dalam surah Al-A'raf. Pelajaran yang menarik di waktu singkat ini, pelajaran syukur sebenarnya terkait dengan tema yang saya cepat tadi saya sampaikan. Apa kaitannya dengan kuda? Al-Adiyah, topiknya hanya sampai ayat kelima. Fawasat nabihi jam'ah. Allah hanya menceritakan tentang kuda sampai kepada kuda itu menyerang dengan gagah berani dari tengah-tengah. Bukan menyerang lewat belakang. Ada bahwa saya keberanian seekor kuda. Allah pun juga menyebutkan bagaimana luar biasanya kuda ini menyerang di waktu pagi, tapi cukup membuat debu-debu berterbangan. Padahal kita bisa melihat debu itu akan mudah berterbangan bukan di waktu pagi ya, masih banyak pun. Di waktu siang memungkinkan debu berterbangan. Ini pun juga sekali menunjukkan betapa kencangnya larinya kuda itu, sehingga meski pagi dipacu maka debu sudah berterbangan. Tetapi jemaah sekalian, hanya sampai ayat 5. Ayat ke-6 Allah langsung menasihati kita, innal insana li rabbih lakanut. Inilah nasihat yang kita akan ambil di waktu singkat ini jemaah sekalian. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya, kepada penciptanya, kepada yang memberikan anugerah dalam hidupnya sangat ingkar sekali, sangat bandel sekali. Kanut itu bentuk pengingkaran levelnya lebih tinggi daripada kafur. Kafaro mengingkari, kafur kekufuran. Tapi kalau kanut lebih parah lagi. Berulang kali dia senantiasa menolak, menentang akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk, tidak mau nurut kepada syariat. Apa bedanya dengan kuda? Jamaah sekalian, ayat itu pada audiens yang hobi pada waktu itu dengan kuda.
berbangga-bangga dengan kuda perang. Maka sesungguhnya kebanggaan bagi seorang ketika memiliki kuda pacu yang sangat kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mengajarkan kepada kita cara menasihati itu salah satunya adalah dengan membuka dengan kalimat yang sesuai dengan audiens yang akan kita ajak bicara atau yang akan kita nasihati. Terkadang orang dalam sekalian menonton bola, menghobi bola, susah kita memberikan nasihat kecuali bisa jadi diawali dengan kalimat tadi malam skornya berapa. Ini hanya sekedar kalimat pembuka. Begitulah cara Allah menasihati masyarakat Quraisy pada waktu itu yang sibuk harinya dengan kuda. Bagaimana mereka sangat bangga ketika kudanya turut dan setia kepadanya. Disinilah titiknya sama sekali. Setelah mereka menyaksikan betapa asiknya Allah menceritakan tentang kuda dan mereka tertarik peperangan, ternyata Allah tidak mengakhiri kisah kuda pada bagian akhir. Entah itu beli di mana, jenisnya apa, tidak hanya bercerita tentang hero-nya seekor kuda. Karena sesungguhnya esensi dari ayat itu turun bukan cerita tentang kuda, teman. Tapi cerita bahwasanya kalian apa tidak malu dengan kuda yang bisa turun dan setia kepada tuannya karena dia mengingat kebaikan dari tuan pemiliknya. Tidak semua orang yang berbadan tegap dan gagah sama sekalian bisa naik di atas kuda kemudian tidak dibanting oleh kuda. Kalau tidak dikenali kebaikan, tidak pernah mengusap punuknya, tidak pernah beri makan kepadanya, maka kuda belum tentu akrab dengannya sama sekali. Disinilah Allah yang mengajari kita tentang kesetiaan, loyalitas. Di mana manusia ketika tidak melihat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak loyal kepada Allah. Maka kita lihat manusia sangat keluh, sangat ingkar sekali. Apa sebabnya? Innahu hubbil khairi lasyadid. Hubbul khair inilah sebab yang membukakan manusia lupa akan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khair dalam terjemah buku dikatakan adalah dunia. Padahal secara tekstual khair bermakna kebaikan. Apa maknanya dunia diartikan dengan kosakata kebaikan? Allah menceritakan ayat ini seorang yang lupa akan kebaikan Allah karena orientasi dunia adalah menjadi fokus hidupnya, sehingga dia melihat kebaikan itu hanya dari sebatas dunia. Lihat orang lain, lihat apa mobilnya, apa kendaraannya, mana apa sekolahnya, bagaimana pakaiannya yang dikenakannya. Semua sudut pandang kita untuk menolak atau mengukur kebaikan orang dengan kacamata dunia. Hubbul khair menjadikan orang susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, saya kutipkan bagian akhir. Salah satunya dibuat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau yang versi terjemah bahasa Indonesia, entah yang warna hijau atau yang warna merah marun, Pustaka Ibnu Katsir, bukalah jilid yang kedua di halaman yang pertama. Kita akan mendapati satu tema motivasi beramal di usia tua. Di situ jemaah sekalian, yang Allah muliakan rahimahullah, Allah Rasul SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "A'darallahu li imri'in akharallahu ajalahu ila 60 sana." Allah masih memberikan udzur kepada manusia dengan kesalahannya, kekeliruannya sampai batas umurnya masuk usia 60. Dalam syarah jamaah sekalian ada yang menarik, apa kaitannya hubbul khair dengan usia manusia 60 tahun? Jamaah yang mulia, usia inilah usia di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Salah satunya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, bahkan sejak umur 40 tahun. Doa yang mengingatkan kita untuk mensyukuri betapa banyak nikmat sampai usia kita masuk. Dan konsekuensinya kalau syukur itu bisa seriusi, maka otomatis kerat-kerat duniawi mulai kita tutup satu persatu. Bukan berarti meninggalkan. Kita masih hidup di dunia, perlu makan, perlu minum. Bukan berarti kita dilarang untuk mencari dunia, tapi mulailah dikurangi agar tidak jatuh kepada hubbul khair di usia ini. Apa dampak keburukan yang sekalian hubbul khair di masa itu? Pertama, ketika Allah tidak berikan udzur, ketika kebiasaan kita yang buruk tidak kita rubah sementara usia kita sudah masuk di usia itu, maka udzur tidak ada udzur itu menjadikan kita susah untuk berubah kepada kebaikan sama sekali. Ketika kita tidak memperhatikannya, termasuk orientasi kita kepada dunia. Banyak sekali terjadi jamaah sekalian. Yang khutbah ini saya sampaikan ini kisah nyata betapa anak dan orang tua saling menghujat, bahkan saling hasut, saling menjegal. Lantaran anak dan bapak senantiasa bertengkar dalam urusan bisnis yang sama-sama sedang ditekuni. Bapak
lanjut melanjutkan CV atau PT-nya, dan anak pun tidak kalah untuk membuat yang sama. Karena dunianya sama-sama dibuka kencangnya, tidak ingat akan usia. Suatu ketika terjadi rebutan tender di sebuah lembaga pemerintah dan sebagainya, dan keduanya mengajukan dengan perusahaan masing-masing, dan ternyata si anak mengalahkan bapaknya. Jamaah sekalian, rasa cinta mulai hilang satu persatu. Mulai dari hubbul khair, mulai dari bos perusahaan sampai karyawan itu berusaha bagaimana menghujat kompetitor yang ternyata adalah saingan itu adalah anak kandungnya mereka sendiri. Dihujat, dilaknat, bahkan kebencian itu memunculkan bagaimana orang tua tidak mau lagi bertemu dengan anaknya, tidak bersapa dengan anaknya. Inilah salah satu contoh sekelumit saja zaman saya di antara dampak buruk di mana kita ketika usia telah sampai di usia itu kemudian kita masih hubbul khair, bukan tidak boleh, tapi al-adiyah mengajarkan kepada kita kacamata kita telah ketika ditutupi penuh dengan urusan dunia, maka pertama dampak yang paling fatal adalah kita mudah melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang lupa akan nikmat, maka sesungguhnya kufur akan mudah kita lakukan. Orang apalagi lupa akan hari akhir, salah satunya dibutakan dengan kesibukan pada dunia. Waktu kita sama sekali. Maka kesibukan kita kepada duniawi itu akan membuat kita tidak akan sibuk dengan urusan ukhrawi. Maka hari ini mari kita bermuhasabah. Dengan berjumlah kali ini, introspeksilah amal kita. Ingatlah dengan usia kita. Belajarlah dari seorang muda yang setia. Dia setia dengan tuannya karena senantiasa mengingat kebaikan tuannya. Banyak-banyaklah untuk melihat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan itulah yang meminimalisir kekufuran dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan singkat ini sekali kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fi wa amin. Wa nafa'ani wa